Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Simak Maidah ayat berapa? 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil. Walaqad dan sungguh akhadha telah mengambil siapa Allahu Allah mithaqa bani Israil, perjanjian maksudnya perjanjian apa? Untuk beriman kepada Allah Bani Israil, kepada Bani Israel. Walaqad akhadallahu mithaqa, di situ ada lam disebut dengan lam ibtida bermakna takkid. Di situ juga ada qad, maknanya sungguh-sungguh, jadi benar-benar sungguh-sungguh double. Lam ibtida bimana takkid. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh benar Allah telah mengambil perjanjian untuk beriman kepada Allah. Kepada siapa Allah itu mengambil janji itu? Kepada Bani Israil. Nah ini Bani Israil ini kan termasuk pertengahan, ya, termasuk anak dan cucu-cucunya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Ishak itu bisa disebut dengan Israil. Satunya anaknya namanya Ismail, satunya Israil, ya Ishak itu. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa ba'atsna, dan kami telah utus minhum, di antara mereka, 12 naqiba, 12 orang nakib. 12 orang nakib. Nakib itu apa? Nakib itu pemimpin. 12 orang pemimpin. Itu nanti ada ayat yang lain menjelaskan tentang bagaimana Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya di atas batu karena ada di perjalanan sangat panjang, ya, tidak ada air, tidak apa, dipukulkan tongkatnya di atas batu, kemudian keluarlah mata airnya. Jumlahnya berapa? 12. Nah, ini nanti ada keterkaitan itu. Wa qala Allahu inni ma'akum wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum
Wa qala dan berkata, siapa Allahu Allah. Jadi qala di sini adalah disebut dengan fiilnya fiil apa? Fiil madhi. Ya, mufrad ya, mufrad mudzakkar. Ya, madhi. Wa qala berarti setiap fiil itu butuh setiap fiil butuh fa'il. Fa'ilnya fiil dibaca apa? Dibaca rofa. Nah, pinter ya. Dibaca rofa. Alamat rofa apa? Dhammah. Karena apa? Isim mufrad. Dhammah isim mufrad. Nah, jamak muannas salim juga dhammah. Gitu ya. Ada mu'rab. Jadi isim yang dibaca rofa itu ada mubtada, ada khabarnya mubtada, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada apa? Isim kana, khabarnya ina dua akhwatiha, dan tawabi lil marfu. Ditambah satu lagi apa? Fi'il mudhari' idza lam yusabbiqhu, fi'il mudhari' yang belum didahului oleh amil nasab dan amil jazm, maka dia adalah dibaca rofa. Nah itu ya. Ya ada yang membeni juga, tapi kalau fi'il madhi semuanya mabni. Nah itu harus diingat ya. Namanya santri masa nggak ingat kayak gitu, harus diingat. Pelajarannya harus diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala dan telah berfirman Allahu Allah, inni sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian. Allah bersama kalian. Bersama siapa? Bani Israil. Nah, Bani Israil. Maksudnya bersama seperti apa? Allah memberikan perlindungan, Allah melindungi, dan Allah memberikan pertolongan. Ketika Allah memberikan pertolongan, siapa yang bisa mengalahkan? Sebagaimana ayat yang kemarin, ketika Nabi itu sedang istirahat, nah, tiba-tiba ada orang kafir yang mengunus pedang. Siapa Muhammad yang menolong kamu? Rasulullah menjawab, yang menolong aku adalah Allah. Ya, kemudian gemetarlah tangannya ketika mendengar lafaz Allah. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ma'akum. Inni sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian. Bersama kalian artinya menolong kalian. Wala in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli dan seterusnya. Allah memberikan pertolongan kepada kalian. La in aqamtum, sungguh jika kalian mendirikan as-salata, salat, wa ataitum, dan kalian menunaikan az-zakata, zakat. Ketika kalian mau melaksanakan salat, maka salat ini jangan dianggap sepele. Salat ini adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Begitu ya. Masya Allah, hukuman orang yang meninggalkan sholat, Masya Allah, luar biasa. Akan dihukum oleh Allah dalam nerakanya 500 tahun di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Hatta sehingga dia sakit, sehingga dia gak bisa berdiri, sehingga dia gak bisa duduk, sehingga dia hanya berbaring, sehingga dia tidak bisa menggerakkan semua anggota badannya, tinggal kedipan mata. Ketika sudah gak bisa kedip matanya, berarti dia gak wajib
sholat, tapi disolatkan, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seperti itu. Saking wajibnya sholat itu. Nah, itu. Kenapa? Karena sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah pencegah dari perbuatan mungkar, fahsya dan mungkar. Masya Allah, kalau sholatnya cuma hanya berdiri, duduk, rukuk, sujud saja, ya bagaimana? Tapi sholat yang di dalamnya ada zikrullah, karena sholat itu adalah perintahnya Allah, sebuah amalan yang khusus, ritual hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ya, itu terus dilengkapi dengan berjamaah. Nah, apalagi sholat subuh, ya, Masya Allah, sholat subuh itu pahalanya luar biasa. Musuh Islam akan takut kepada Islam jika sholat subuhnya itu penuh, sebagaimana sholat Jum'ah. Masya Allah, ya. Ini sudah diawali di Turki, ya, sholat subuhnya itu sampai tumpah ruah di jalan-jalan. Berarti tandanya umat Islam akan menang. Tapi kalau sholat subuhnya masih malas, bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik, itu aib yang sangat memalukan jikalau umat Islam itu subuhnya itu ketinggalan. Ya, itu memalukan, karena itu kata Nabi, tanda-tanda munafik ketika subuhnya ketinggalan. Ya, kalau terlambat, ya jangan sering-sering terlambat, atau nggak boleh terlambat itu. Ya, insya Allah barang siapa yang melaksanakan qabla subuh, sholat qabla subuh, ya, 2 rakaat, maka sama dengan melaksanakan ibadah malam semalam suntuk, dan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu baru sholat sunnahnya, belum lagi sholat wajibnya. Amin ya rabbal alamin. Azamkan dalam diri Anda, azamkan di dalam diri Anda. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah bisa, insya Allah mudah. Amin ya rabbal alamin. Ya, harus begitu. Kita ini ketika ingin menjadi orang sukses, kan, berarti kita harus bersusah payah. Orang kaya-kaya itu nggak mungkin dia duduk seperti tiba kaya, nggak mungkin. Dengan susah payah. Ya, kalau emas itu ketika semakin ditempa, dibakar, ditempa, nah akhirnya dimasukkan ke air keras. Setelah dimasukkan ke air keras, diapakan? Dibakar. Nah, itu. Apakah hancur ketika dibakar? Lagi direndam di air keras, dibakar, hancur dia? Tidak, semakin berkilau, semakin nampak indahnya. Nah itu. Dengan apa? Dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, dengan apa namanya? Bersakit-sakit dahulu. Dengan berakit-rakit dahulu, katanya gitu, ya. Seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Anak kerang itu, ya. Kerang apa namanya? Ya. Anak kerang itu dia menangis ketika lagi bermain, nangis sama ibunya. Kenapa nak kamu menangis? Karena ibu, ini ada pasir yang masuk ke dalam ini mata saya, ini gimana? Nangis dia, perih sekali nangis. Ibu kerang bilang, sabar nak, sabar. Sabar itu nanti akan membuahkan keindahan. Sabarmu itu akan membuahkan kebaikan. Nah, itu. Akhirnya kena lagi, nangis lagi, kena lagi, nangis lagi. Ibunya bilang apa? Sabar. Bukan ditolong, tapi dibilang sabar. Nanti suatu saat nanti kamu akan lihat keindahannya, buah daripada kesabaran. Masya Allah, ya. Nah, namanya di pesantren
harus ditaati peraturannya. Waktunya enak tidur, disuruh bangun. Alhamdulillah. Waktunya istirahat, ya istirahat, masih ada juga istirahatnya. Masya Allah. Belajar, buka lagi pelajarannya, buka lagi pelajarannya. Nah itu, insya Allah. Sehingga kerang tadi setelah dia terus bersabar, diminta sama ibunya untuk bersabar, ternyata kesabarannya itu berbuah apa? Berbuah keindahan. Apa itu? Ternyata pasir yang terus ngumpul di matanya, dan karena terus dia menangis karena sakitnya, perihnya mata itu, kemudian campurlah antara tetesan air matanya si kerang dengan apa? Dengan pasir, bersatu, kemudian ternyata berbentuk mutiara yang indah. Wah, banyak ya ini emak-emak ini ya suka dengan mutiara-mutiara yang indah. Ternyata mutiara yang indah itu bukan langsung jadi mutiara. Perjuangan sang kerang, sang anak kerang bertahun lamanya bersabar, menangis karena ada pasir yang masuk terus dalam tubuhnya, dalam matanya, sehingga apa? Sehingga berbuah indah, yaitu mutiara-mutiara yang indah, akhirnya bernilai yang sangat luar biasa. Kalau cuma pasir berapa ya? Satu red paling kalau di sini 1 juta ya. Ya. Tapi kalau sudah menjadi mutiara, masya Allah, harganya mahal. Nah, itulah buahnya, buah kesabaran, masya Allah, begitu ya. Nah, makanya harus bersabar. Bersabar sebentar, sesaat saja di dunia, tidak lama ya. Ikuti perintah Allah. Ketika kita sudah berjanji kepada Allah, artinya itu apa namanya, misakon Bani Israel, diambil janjinya, yaitu beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, kemudian apa? Dia mengikuti perintah Allah. Ketika sudah mengikuti perintah Allah, bagaimana? Inni ma'akum, kata Allah. Wa qallahu inni ma'akum. Allah berfirman, jikalau kalian sudah mengambil sumpah kalian mau melaksanakan salat, mau melaksanakan zakat, karena sebagian dari harta kalian adalah milik orang yang harus kalian belikan kepada mereka, ya, bagi fakir, bagi miskin, maka Allah bersama kalian. Allah akan menolong kalian. Allah akan memberikan perlindungan kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Iman kepada Allah. La in aqamtumus salata, salat, wa ataitumuz zakata, dan menunaikan zakat, wa amantum, dan kalian beriman, birusuli, kepada rasul-rasulku. Nah ini sayangnya kemudian Bani Israel itu ya sebagian mereka oknum mungkin ya, atau mungkin kebanyakan dari mereka, ya tidak semua. Dan ibaratkan dari mereka agak ngeyel, bahkan ada yang mengusir para nabinya, para rasulnya, bahkan membunuhnya. Seperti siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, dan banyak lagi. Termasuk Nabi Isa. Ini hampir dia mendapatkan korban pembunuhan. Nah, tapi kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amantum birusuli wa azzamtumuhum, dan kalian membantu mereka. Bukan hanya iman kepada Rasul, tapi membantu mereka. Membantu apa? Membantu perjuangan mereka. Wa azzartumuhum, ya, membantu perjuangan mereka. Jadi kita meneruskan perjuangannya para Rasul. Apa perjuangannya? Mengajak umat manusia untuk menauhidkan diri kepada Allah, mengesahkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat kita di dunia ini hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Am bi rasul wa azamtumuhum wa azartumuhum wa aqradtumu
wa aqradtumullah, dan kalian meminjamkan kepada Allah. Qardon dengan pinjaman hasanan yang baik. Allah meminjam, minta pinjaman. Nah, ini bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Bahasa indah. Bahasa indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah kalian bisa mendirikan salat, setelah kalian mau mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya kepada yang berhak, kemudian kalian beriman kepada Rasul, bukan hanya iman tok, tapi mengikuti sunnahnya. Ada wa azartumuhum, dan menolongnya. Nah itu ya. Wa aqradtum, kemudian dan kalian meminjamkan Allah kepada Allah. Allah ini termasuk dibaca nasab ya. Alamat nasabnya fathah karena isim mufrad. Kepada Allah qardon dengan pinjaman hasanan yang baik. Masya Allah. Yang punya dunia beserta isinya siapa? Allah. Yang mempunyai kita semua, yang mempunyai kita semua siapa? Allah. Yang mempunyai kehidupan kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki setiap saat siapa? Allah. Tapi ketika sudah ada di tangan Anda, ya, ketika Allah sudah ngasihkan kepada kita, maka Allah katakan, pinjamkan yang terbaik kepada Allah. Maksudnya pinjam bagaimana? Pinjam bagaimana? Bukan Allah itu minta pinjaman, memangnya Allah miskin. Allah ini butuh dengan harta kalian, Allah ini butuh dengan pertolongan kalian, tidak. Ini bahasa indahnya Allah, akhlaknya Allah. Maka kita harus ta'aluk fi akhlakillah, bi ahlakillah. Kita ini ta'aluk, ya, ta'aluk itu bersandar sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada Allah. Nah itu qardon hasanah, maksudnya pinjaman apa ini? Yaitu kalian berinfak. Ya, kalian berinfak, membangun sebuah pondok pesantren, membangun masjid-masjid, memperbaiki jalan-jalan, memberikan pertolongan kepada fakir dan miskin. Ini yang dimaksud oleh Allah pinjaman. Allah minta pinjaman. Apa? Harta sedikit saja. Dan Allah akan ganti pinjaman itu dengan lebih baik daripada yang kalian pinjamkan. Ya, itu ya. Aqradtumullahu qardan hasana. Maka ketika kamu sudah mau minjami Allah, bukan kepada Allah kemudian kamu kasih uang, bukan, tapi pinjaman itu berupa infak kalian di jalan Allah, membangun pesantren, membangun masjid-masjid, memberikan pertolongan-pertolongan kepada yang membutuhkannya. Ya, itu pinjamannya. Kepada siapa itu kemanfaatan pinjaman itu? Tidak kepada Allah, tapi kepada kita semua, kepada manusia. Yang meminjamkan dan yang yang memberi dan yang mendapatkan atau yang menerima sama-sama mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ukaffiranna, nah ini, sungguh aku akan menghapus, menutup ankum dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Artinya apa? Ditutup dosanya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kalian mau meninfakkan, bersedekah. Masya Allah. Jadi orang kalau sudah sakaratul maut, maka ya Allah, tangguhkan umur saya sebentar saja, saya akan bersedekah. Saya akan bersedekah. Yang diinginkan itu sedekah. Karena apa? Ternyata ditinggal semua hartanya itu. Ditinggal semua. Masya Allah, inginnya bersedekah. Karena pentingnya sedekah ini, meminjami Allah. Bahasanya Allah, meminjami Allah. Ukaffiran ankum sayyiatikum, apakah hanya diampuni saja dosanya? Ternyata diteruskan, wala udkhilannakum, dan sungguh aku akan memasukkan kalian jannatin,
ke dalam surga, ke dalam surga. Masya Allah, ya, akan diampuni dosanya, akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Sebanding nggak kira-kira infak yang kalian keluarkan untuk masjid, untuk pondok pesantren? Sebanding apa tidak kira-kira dengan surga yang disediakan oleh Allah? Tidak sebanding. Masya Allah, Allah sampai menyadarkan kalian dengan kata-kata pinjam Allah ini. Pinjam sebentar, kesabaran kalian meminjamkan harta kalian akan diganti oleh ampunan dosa, akan diganti oleh surga. Masya Allah, surga itu di sana ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Berapa tahun? Berapa tahun? Abadan abadi. Mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seperti apa gambaran surga itu? Sedikit digambarkan oleh Allah, walaupun juga tidak mungkin bisa tergambar oleh pikiran kita. Apa itu? Tajri min tahtihal anhar. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawah-bawahnya, al anhar, sungai-sungai. Kan senang ya ketika kita rihlah. Nah, ketika kita rihlah, mengadakan rihlah ya di pinggir danau, senang ya. Nah, di air terjun, senang ya. Di dekat sungai-sungai yang mengalir, senang kan? Masya Allah, itu baru di dunia kayak gitu. Allah katakan mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya itu sungai-sungai. Ya, sungai-sungai di sana yang mengalir itu bukan hanya air yang keruh, airnya bening, ada air susu, ada air madu, macam-macam lah, banyak sekali. Jadi nggak usah beli madu ya, nggak usah beli madu, nggak usah beli minum-minuman yang susah-susah itu. Minum-minuman yang berasa-berasa, nah, itu enak ya, enak apalagi diminum dingin. Tapi efeknya tidak bagus kalau sering minum minuman yang berasa. Minum air putih biar ginjalnya tidak bermasalah. Itu ya. Ya kalau pengen sedikit ya nggak masalah lah ya. Tapi kalau sering jadi masalah juga. Kalau minuman di surga sudah gratis, tidak bermasalah. Masya Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi kalau ingkar gimana? Kalau ingkar gimana? Faman, maka siapa saja kafaro, ingkar. Ini mufrad ya, fi'il madhi mufrad. Kafaro, kafaru, kafarat. Kafaro, dia ingkar ba'da dzalika, setelah yang demikian. Setelah yang demikian apa? Dzalika rujuknya kemana? Dzalika rujuknya kepada misaqan. Rujuknya kepada apa namanya tadi? Kepada janji, misaqah Bani Israel. Jadi setelah barang siapa yang kafir, yang ingkar setelah perjanjian itu, minkum di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat diri, sawa'as sabili. Apa sawa'as sabil itu? Dari jalan yang lurus. Berarti jalan yang bengkok, nggak lurus. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus. Adanya di surga apa di akhirat apa di dunia siratal mustaqim? Di dunia sudah ada. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan siratal ladzina, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Berupa apa? Berupa kenabian, berupa kerasulan. Jadi jalan yang siratal mustaqim itu di dunia sudah ada. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul. Yaitu rasul dan nabi, tidak ada yang mengikuti jalan selain jalan yang lurus, tidak ada. Terus ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang yang tersesat,
Nah itu ya. Nah, tapi jalan yang lurus. Tapi ketika ingkar, nah, makanya tadi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla, sungguh dia tersesat sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meniti jalan bengkok tapi meniti jalan yang lurus. Nah, itu karena jalan lurus sudah dijelaskan. Ya, jadi sudah jelas semuanya, tidak ada yang jelas. Yang tidak jelas tidak ada. Semua sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas, sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, diampuni segala dosa kita, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.